Sugeng sonten Bu Andin Recang-Recang. Di sini saya akan mempresentasikan peran pelestarian laut Indonesia terhadap keberlangsungan hidup nelayan. Saya Anjani Kinasi Rastri dengan NIM 251334001. Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan sumber daya hayati yang melimpah. Laut berperan juga bagi kehidupan sosial dan ekonomi nelayan. Namun sayangnya, kekayaan laut Indonesia sudah tercemar akibat limbah industri dan rumah tangga, kerusakan ekosistem laut, penggunaan alat tangkap yang ilegal. Pelestarian laut sendiri, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020, laut merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pelestarian laut sendiri merupakan upaya untuk menjaga, mengelola, dan melindungi sumber daya kelautan agar tetap dalam kondisi yang sehat dan lestari, sekaligus memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Dampak pelestarian laut sendiri, menurut penelitian Suryani 2021, wilayah pesisir yang aktif dalam kegiatan konservasi laut menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan. Dampak yang pertama adalah dampak ekonomi bagi nelayan. Dampak yang pertama, keberhasilan pelestarian laut juga mendorong peningkatan nilai jual produk hasil tangkapan. Produk laut dari daerah yang menerapkan sistem penangkapan keberlanjutan memiliki reputasi yang lebih baik. Hal ini meningkatkan daya tawar nelayan di pasar lokal maupun pasar global, sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat. Yang kedua ada dampak pelestarian laut di bidang ekologis. Pelestarian laut memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Ketika kualitas ekosistem meningkat, populasi ikan menjadi stabil dan beragam. Kesadaran ini, contoh upaya agar menjaga ekologis adalah pangkalan pendaratan dan tempat pelelangan ikan dapat pulih secara alami dan berkembang biak maupun mencari makan. Dengan begitu dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan agar ikan-ikan lebih stabil dan beragam. Yang ketiga, dampak bagi sosial. Masyarakat pesisir mendapat pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dengan tujuan untuk nelayan dapat memahami secara berkelanjutan praktik penangkapan ikan yang lebih sehat. Kesadaran ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian laut dan dapat memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Yang selanjutnya ada upaya pelestarian laut. Banyak cara dan teknik untuk melestarikan laut Indonesia melalui strategi keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menetapkan beberapa kebijaksanaan untuk menjaga ekosistem laut Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk memastikan sumber daya dimanfaatkan secara maksimal dan optimal untuk generasi sekarang dan mendatang. Upaya pelestarian laut sendiri, yang pertama ada kawasan konservasi perairan yang berfungsi untuk melindungi ekosistem penting selain ikan, tetapi juga ada terumbu karang, mangrove, dan padang lamun agar tetap bertumbuh, bereproduksi, dan mempertahankan keberlanjutannya. Proses ini menyebabkan kemampuan populasi biota daerah yang dikonservasi menyebar ke wilayah penangkapan yang di zona nelayan. Dengan begitu, nelayan dapat lebih stabil untuk menangkap ikan-ikan dan tetap menjaga ikan-ikan tersebut tetap sehat dan tetap terjaga. Upaya selanjutnya adalah tempat pelelangan ikan atau TPI menjadi upaya bagi pelestarian laut Indonesia dengan mengatur sistem distribusi hasil laut, pencatatan hasil tangkap. Melalui sistem yang teratur, pemerintah dapat mengontrol jenis-jenis ikan yang sehingga praktik penangkapan ikan lebih dapat dikurangi. Dengan adanya TPI, harga ikan yang stabil dan adil sehingga nelayan memperoleh keuntungan ekonomi yang stabil juga. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Matur nuwun.